Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United telah mengamati bek sayap Atalanta, Raul Bellanova. Namun harga yang ditawarkan Atalanta sebesar 40 juta euro dianggap berlebihan oleh semua peminat. Manchester United belum memutuskan apakah akan melanjutkan dengan tawaran resmi. Menurutku ini hanya opsi lain ketika Manchester United secara finansial dan kebutuhan di posisi lain sudah terpenuhi. Tapi kalau misalkan memang pemain ini menjadi incaran Manchester United, menurutku bisa menjadi tambahan amunisi yang baik. Tapi kembali lagi, jangan, harga 40 juta euro itu masih terlalu mahal karena market value-nya hanya sebesar 16 juta euro untuk Raul Bellanova ini. Tapi kalau kita mencoba membandingkan dengan wingback kanan saat ini yaitu Diogo Dalot, sebetulnya Raul Bellanova ini bisa saling melengkapi dengan Diogo Dalot karena secara statistik Raul Bellanova ini lebih unggul dari sisi pembawaan bola, crossing-nya, dan juga expected assist-nya. Dan bisa kita lihat juga di musim ini Bellanova memberikan kontribusi 1 gol dan 9 assist di semua kompetisi. Jauh lebih bagus dibandingkan Diogo Dalot. Tapi perbedaannya Diogo Dalot ini lebih bagus dari sisi bertahannya, ya, duel-duel udara, terus progresif passingnya itu lebih bagus Diogo Dalot karena dibandingkan Bellanova, Diogo Dalot ini beberapa kali melakukan inverted ke tengah lapangan. Sedangkan Bellanova ini benar-benar menyisir sisi kanan lapangan, ya, lebih sering overlap. Makanya akurasi crossingnya lebih bagus untuk Bellanova ini. Tapi kembali lagi, ketertarikan antara Manchester United dengan Bellanova ini masih sebatas pemantauan. Belum ada langkah konkret karena harga yang dipatok juga terlalu mahal, ya. Market value 16 juta tapi minta harga 40 juta itu uang dari mana, Mas? Orang Baumu aja sampai sekarang belum deal gitu, mau ngincer pemain lain gitu loh. apalagi kalau misalkan Baumu ini sudah deal, otomatis wingback kanan ini kan akan diisi oleh Amad Diallo. Jadi Bellanova ini menurutku belum menjadi pemain yang benar-benar diprioritaskan oleh Manchester United. Ya ini sebatas rumor-rumor keseharian aja di bursa transfer. Tapi itu tadi kita hanya coba membandingkan dengan Diogo Dalot yang berposisi sebagai wingback kanan. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United bisa mendapatkan Hugo Ekitike dengan harga sekitar 63 juta pound sterling. Turun jauh dari yang dilaporkan sebesar 85 juta pound sterling. Eintracht Frankfurt ingin mendapatkan kembali biaya yang setara dengan Omar Marmoush. Oke, ketertarikan Manchester United terhadap Hugo Ekitike ini masih belum pudar ya, dan semakin hari semakin menguat. Tapi yang menjadi kendala selalu masalah harga. Sedangkan dari pihak Frankfurt, oke lah ada penurunan harga, tapi tidak berbeda jauh dengan Omar Marmoush yang dijual ke Manchester City. Karena memang kalau kita lihat talenta-talenta muda Bundesliga ini menurutku memang cukup meyakinkan. Dari sisi teknikal memang meyakinkan, dan Ekitike ini tipikal striker-striker yang stylish gitu loh. Oke lah, bagus sama-sama jangkung dengan Højlund. Tapi dengan postur seperti ini, tentu Hugo Ekitike ini memerlukan waktu juga untuk adaptasi. Tapi kalau kita melihat postur Hugo Ekitike ini sebetulnya nggak berbeda jauh dengan Alexander Isak. Nah, secara postur hampir mirip, dan Isak di musim pertamanya memang nggak terlalu bagus, tapi di musim keduanya akhirnya bisa membuktikan dan meningkatkan kualitas individunya. Tapi apakah Hugo Ekitike bisa bersinar seperti Isak? Nah, kita tidak ada yang tahu karena tentu secara harga juga mahal Ekitike ini. Tapi menurutku Hugo Ekitike ini juga pembeliannya tergantung dari penjualan pemain ya. Kalau misalkan
pemain seperti Anthony, Marcus Rashford, terus Jadon Sancho, Alejandro Garnacho ini belum terjual juga nggak akan bisa membeli Hugo Ekitike gitu. Karena kabarnya ya Rashford sendiri tertarik ke Barcelona, tapi dari pihak Barcelona sekarang melakukan negosiasi dengan kubu Nico Williams ya. Tentu secara kualitas dan usia lebih muda. Ya jelas pilih Nico Williamsnya gitu loh, dibandingkan Marcus Rashford. Jelas Rashford ini terlalu sulit untuk menjual pemain yang sudah di usia matang harusnya, tapi secara performa masih belum konsisten dan tuntutan gajinya pun juga bisa terbilang tinggi gitu loh. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Napoli terus berupaya untuk merekrut Jadon Sancho, namun tuntutan dari Manchester United masih terlalu tinggi. Kemarin sudah dikaitkan dengan Aston Villa, sekarang dengan Napoli, terus besok siapa lagi? Ini pemain memang nggak ada yang mau nampung gitu loh. Bahkan menurutku untuk Jadon Sancho ini ya market value-nya 30 juta harusnya bisa ya. Kalau Napoli kemarin mengincar Alejandro Garnacho 40 juta ya, dan masih belum dilepas oleh Manchester United. Ini kalau Jadon Sancho harusnya bisa 30 juta. Jadi nggak perlu bertele-tele, kalau mau beli ya dan dibeli gitu loh. Tapi kan yang sering jadi masalah apa? Jadon Sancho itu tidak mau menurunkan gaji secara signifikan. Oke lah, tuntutan gajinya sekarang berapa ya? 200 atau 250 gitu loh. Turun menjadi 100 atau 150, dia nggak akan mau. Nah, ngelamaknya kan di sini gitu loh. Kurang ajarnya di sini Sancho itu. Kok nggak ada klub yang mau nerima gitu loh. Sekalipun ada yang ngincar kok nggak mau kompromi. Atau opsi swap deal bisa kembali dikumandangkan gitu loh. Sancho ke Napoli terus swap deal dengan Osimhen ya. Tentu Manchester United akan menambah berapa juta gitu ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting Sancho ini terjual, wes. Nggak apa-apa. Mungkin Anthony, Rashford, kalau Garnacho udah pasti kejual karena masih ada beberapa klub yang tertarik gitu loh. Tapi untuk Rashford ini kan sepertinya sulit ya. Untuk Sancho nggak apa-apa, yang penting terjual dulu aja. Murah-murahan ya wes ya. Tapi ya nggak terlalu murah juga ya, 10 juta gitu, 15 juta enggak, jangan. Itu rugi terlalu banyak Manchester United. 30 juta lah oke gitu loh. Terus swap deal dengan Osimhen, nggak apa-apa. Dikuatkan lagi rumor-rumor swap deal dengan Osimhen gitu ya. Yang penting terjual gitu loh. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.